sedoyo, sehat semuanya. Oke, Alhamdulillah sehat Pak Soleh. oke. Pada kesempatan ini Pak Herkus, Ketua MGMP, masuk ya, belum sempat masuk ke ruang kita. Ya izinkan ya, yang pertama mungkin saya mewakili Pak Herkus nih, karena di season ini saya dipercaya untuk menjadi pembicara pada malam hari ini. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur, marilah kita panjatkan dimana pada kesempatan hari ini atau malam ini kita bisa kumpul bersama. Semoga pembelajaran berbagi positif ini bisa berjalan dengan baik, dan MGMP Informatika selaku pemerkasa itu juga bisa konsisten, terutama dalam komunitas belajarnya. Jadi semoga tetap konsisten maju nih Pak Mariono, amin ya robbal alamin. Apakah enggak ya ini ya, kita sambil nyantai aja karena ini malam minggu juga nih Pak Bapak Ibu, malam minggu juga, jadi ya santai. Yang penting kita berbagi dalam positif dalam pembelajaran, terutama dalam kurikulum merdeka yang kita pakai sekarang ini. Oke, mungkin dari Pak Herku juga anggota MGMP, pengurus dan lain-lain dan semuanya, mohon maaf ya, karena kami juga ini kan tahap kedua, jadi baru kedua ini. Kemarin Pak Mar ya, jadi kalau belum gampangnya, kalau belum sebagus ya kami juga mohon maaf ya. Inilah kami juga belajar untuk bisa berbagi dengan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Mohon maaf dari kami dan MGMP barangkali kurang berkenan dalam penyampaian materi dan lain-lain atau penyambutan, karena ini juga online, mungkin barangkali sinyal ya gitu. Mungkin itu saja sambutan yang wakili dari Bapak Ketua MGMP. Salam hormat dari MGMP Informatika Kabupaten Brebes buat bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir pada ruang ini. Salam hormat, semoga diberkahkan rezekinya ya, pembelajarannya, dan sehat. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari wakil ketua Pak. Oke, apa dilanjut Pak Mar? Belajar. Oke. Mohon izin. Dibuka sebentar.
Sudah kelihatan nggih, Pak? Bapak Ibu? Kelihatan Pak Solihin teh ya Pak. Belum, Solihin tak kelihatan. Belum kelihatan. Belum kelihatan. Iya, yang kelihatan Solihin. Aduh. Yang kelihatan Pak Solehin sama Pak Mariono ini luar biasa. Nah, ini udah terlihat Pak, webinar MM. Ya, Ya. Tulisannya itu dipaspaikan itu. Ada. Dadakan ya Pak. Mendadak. Oke, langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya mendapat pantun dari Pak Mar ini ya, dari Pak Mar. Bagaimana saya bisa memberikan pantun malam ini ya. Berjalan sambil bawa buah. Okay. Ya, cakep. Cakep ya. Berjalan sambil bawa buah. Cakep. Bagaimana cara mudah menyusun modul ajar? Nyambung nggak Pak? Nggak nyambung ya? Itulah pantunnya. Jadi, saja. modul kali ini cara mudah menyusun modul ajar. Kata Pak Mar katanya copy paste aja deh. Nah, tapi nanti kita coba untuk kupas bagaimana menyusun modul ajar dengan mudah disampaikan oleh saya, ya, guru SMP Negeri 2 Salem dan anggota MGMP atau pengurus MGMP Kabupaten Brebes. Saya videonya di ini aja, dimakan, mohon maaf Bapak Ibu. Ya, sebelum menyusun modul ajar atau dulu itu istilahnya RPP, tentunya yang kita perlu persiapan, jadi perlu memahami bagaimana biar mudah modul ajar itu disusun. Oke. Untuk persiapan untuk menyusun modul ajar, tentunya yang pertama itu memahami CP. Jadi capaian pembelajaran pada fase setiap mapel. Ya, kalau saya dan rekan-rekan dari guru informatika itu berarti mapelnya informatika, dan saya mengajarnya di SMP berarti fasenya fase D. Ya mungkin Bapak Ibu ada guru yang bukan dari SMP, mengajarnya bukan dari SMP, mungkin ada di SMA. Jadi kalau di SMP fasenya fase D, kalau saya mapel informatika. Berarti kalau SD itu fase ABC, ABC karena D-nya ada di SMP. Kalau di SMA berarti E-nya dan seterusnya. Ya, ada keluaran terbaru atau mungkin revisi terbaru CP itu tahun 2024, itu dari BSKP nomor 12 tahun 2024. Jadi mungkin capaian pembelajarannya itu ada revisian. Itu udah
bisa di-download, ya, bisa didapatkan dari kementerian. Terus yang kedua tentunya setelah harus memahami pembelajaran dalam elemen setiap mapel. Ya, kalau di mapel informatika berarti itu ada 8 komponen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berpikir komputasional, ada teknologi informasi dan komunikasi, ada sistem komputer, jaringan komputer, internet, ya, ada analisis, terus algoritma pemrograman, terus dampak sosial, sama berbagi gitu. Terus setelah capek pembelajaran di setiap elemen, paham, itu akan diturunkan ke memahami alur tujuan pembelajaran atau ATP dari setiap elemen CP. Ya, ini modal utama untuk menyusun modul ajar. Kalau sudah memahami tujuan pembelajaran ATP dari setiap elemen CP, ya itu berarti kita sudah bisa punya apa, punya modal pertama, ya, jadi modal pertama yaitu pelajaran. Sudah bisa merencanakan minggu efektif per semester. Ya. Kalau minggu efektifnya per semester, kalau sudah punya, itu juga modal untuk bagaimana mudah menyusun modul ajar. Ya. Setelah itu kita juga bisa membuat program semester atau menyusun program semester, baru menyusun modul ajar. Ya, di sini berarti bagaimana cara menyusun modul ajar, ya, intinya yang mudah, ya, yang mudah sesuai ya. Nanti kita coba dengan praktek, nanti akan ada alhamdulillah saya cuman ini ada kehilangan file ini yang lengkap, malah tidak ada yang bisa. Oke, ini modal utama untuk menyusun modul ajar. Oke, monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan itu bahan-bahan untuk menyusun modul ajar. Tadi memahami CP, CP itu penting. Terus masuk ke elemen, CP elemennya juga itu penting. Terus untuk ketujuan ATP-nya juga itu penting. Ya, tapi yang pertama itu yang masuk itu dari tab tujuan ATP, dari per elemen. Itu menyusun modul ajar. Barangkali ada pertanyaan, monggo nih mau share screen yang bagaimana cara menyusun modul ajar yang mudah cepat, Kalau itu di copy apa ya? Kata Pak, copy paste aja katanya. Oke. Sebentar, Pak. Ini untuk, ya, ini kan belum, ini barangkali pertanyaan itu monggo di ini mau share lagi untuk
Ya, berarti lanjut nggih. Nggih. Tadi modal pertama yaitu capaian pelajaran fase D ini karena saya teman-teman itu mengajar informatika, jadi CP dari informatika. Ini CP dari informatika. Oke. Gak usah dibacakan nih. Ini yang penting memahami ini. Salah satunya siswa mampu melakukan berpikir komputasional. Berarti ada masuk ke elemen berpikir komputasional. Jadi yang pertama di kelas 7 itu berarti berpikir komputasional, yaitu intinya itu. Berarti dari CP turun ke elemen. Nah, ya ini. Di informatika ada 8 elemen. Ya, ini siswa mampu menerapkan berpikir komputasional. Di kelas 7 itu ada berpikir komputasional atau BK. Ya, berarti dari 8 ini di kelas 7, 8, 9. Tapi tadi di MGMP sudah dibahas. Di MGMP sudah dibahas, ternyata yang diambil di kelas 7 BK, sistem komputer, TIK, yaitu cuman tiga elemen yang diambil di kelas 7. Kalau dari ke mapel yang lain, monggo itu kesepakatan, biasanya kesepakatan dari MGMP masing-masing. Kalau di TIK untuk kelas 7 ini. Ya, dari ketiga elemen ini sudah bisa diketahui itu capaian pembelajarannya yang nanti akan diturunkan ke tujuan pembelajarannya. Oke. Ya, setelah itu tentunya kalau yang CP itu nggak usah ngetik, tinggal copy dari SK perubahan tadi, perubahan dari CP. Terus untuk yang ini juga sudah ada, itu dari perubahan itu yang terbaru sudah ada, nggak usah ngetik ya, jadi mudah untuk menyusun pelajaran. Kecuali yang ini, mungkin yang program semester 1. Tentunya harus mengetahui, atau promes itu harus mengetahui jumlah jam 1 semester. Jumlah jam 1 semester ini perkiraan itu 36 jam. Kalau saya hitungnya berarti dari minggu efektif itu semuanya ditampilkan. Ditampilkan itu 36 jam pelajaran. Untuk minggunya Juli 5 minggu, Agustusnya 4 minggu, dan sampai Desember 5 minggu. Nah, itu sudah terdistribusi sampai dengan ke profil pelajar Pancasila. Cuman
kalau di sekolah saya itu 2 JP, profil pelajar Pancasilanya di blok atau digabung di akhir. Ini ada 12 JP. Nah, dari satu. Jadi berapa pertemuan jadi 12 pertemuan itu. Di materi yang pertama yang berpikir komputasional itu ada algoritma dan optimasi penjadwalan. Jadi itu tadi kesepakatannya diambil algoritma dan optimasi penjadwalan untuk struktur data dan referensi data itu tidak diambil. Jadi nanti ada perubahan algoritma rasional itu ada satu materi algoritma dan programa. Akhirnya dalam rincian atau masuk ke minggu itu dikenakan di minggu keempat dan minggu sebenarnya hanya 2 pertemuan, tapi kalau materinya berpikir komputasional terus algoritma programnya itu hanya itu ya mungkin nanti akan ditambah. Itu contoh cara menyusun modul ajar yang tepat. Kita lanjut. Ini bagaimana caranya? Ini prakteknya dalam menyusun sesuai dengan atau mungkin sesuai dengan kurikulum mereka. Tentunya dalam modul ajar coba lihat kalau mempraktekkan copy paste copy paste itu mudah sekali ini. Cuma ini guru-guru penggerak ya kita kopikan saja copy ini ya, contohnya ada itu contohnya. Nah, ini contohnya kalau copy paste ya, tapi nanti ada pembahasan yang ini misalkan judul dan rencana judul pembelajaran sekolah jenjang fase mata pelajaran waktu itu cukup di copy paste. Terus misalkan untuk ada kompetensi awal, profil belajar Pancasila, sarana prasarana, target prestasi, model pembelajaran. Itu
dan program. Karena tadi satu materi algoritma dan program. Jadi nanti kalau ada pembelajaran kedua cukup di copy paste, terus program Pancasila itu cukup di copy paste itu. Terus tujuan pembelajaran dari mana tujuan pembelajaran diambil, tujuan pembelajaran diambil dari ATP yang dibutuhkan tujuan pembelajaran elemen tadi. Mas Desi dapat menjelaskan sebuah program objek yang dapat diprogram. Ini tadi dapat dikasih warna, kasih warna atau mungkin warna hijau. Fungsinya untuk apa? Dikasih warna itu ketika terjadi pergantian materi dan tujuan pembelajaran ini cukup dari ATP yang tadi, dari ATP yang tadi. Sebuah algoritma, misalkan algoritma dan jadi ingin dalam menyusun tujuan pembelajaran itu semuanya ini melalui pembelajaran terhadap jadinya melalui pembelajaran lagi dapat menerapkan pembelajaran. Jadi dibuat tujuan pembelajaran yang semuanya diawali dengan baku, diawali dengan baku, dilanjutkan materi atau kompetensi yang perlu dikuasai oleh peserta. Disiapkan materi kompetensi yang tadi itu cukup digantikan saja. Jadi itu lebih mudah. Ya. Terus pemahaman berpraktik sama pertanyaan pemahaman itu sama. Itu berarti nanti adalah kompetensi materi. Ya, kita kasih ini saja, kasih misalkan algoritma, kasih warna gitu, kasih warna. Jadi enak. Jadi kalau menginginkan membuat rencana pembelajaran mudah itu buatkan kata kuncinya baku. Dari tujuan pembelajaran itu yang bakunya terus dilanjutkan dengan kompetensi yang akan dimasukkan dalam tujuan pembelajaran. Ya, persiapan pembelajaran itu sama biasanya guru misalkan belajar modul itu dari modul dan buku siswa itu sama atau mungkin tambah proyektor dan sama. Jadi ini. Terus kegiatan inti itu juga kita
bikin kata yang baku. Ini kalau di yang terbaru, yang modul ajar terbaru itu harus mengandung KSE. KSE itu kompetensi sosial emosional. Contoh, guru mengucapkan salam dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Itu masuknya kesadaran diri, itu bagian dari KSE, kesadaran diri itu. Jadi menyadarkan anak untuk sadar diri dalam berdoa supaya pembelajarannya lancar gitu ya. Terus guru menginginkan keyakinan kelas, ice breaking, guru memeriksa kehadiran, tadi itu masuknya ke manajemen diri, jadi mengatur dalam sikap disiplin. Jadi KSE itu harus masuk dalam modul ajar yang terbarukan. Biasanya KSE itu ada di awalan atau pendahuluan yang banyak. Tetapi yang pendahuluan itu menggunakan kata baku supaya cepat, kita tidak banyak ngetik, tidak banyak ini. Ya. Yang kan semuanya pembelajaran pasti itu kan baku. Terus guru menyampaikan tujuan pembelajaran pasti itu baku. Jadi nanti tujuan pembelajaran apa itu nggak usah diketik lagi kalau ini mau ke pembelajaran kedua. Di kegiatan inti untuk yang terbarukan modul ajar itu berdiferensiasi. Diferensiasi itu berarti pembelajaran yang menuju kepada individu peserta didik. Jadi kompetensi atau kemampuan peserta didik itu harus diketahui. Ini yang sukanya mendengarkan, yang sukanya dengan praktek, yang sukanya dengan bercerita. Ya. Jadi kemampuan peserta didik di setiap individunya harus diketahui untuk optimal dalam belajar. Itu diferensiasi. Contoh di kegiatan ini bersama teman satu kelompok peserta didik mengamati dan mengumpulkan. Berarti ini yang sudah melihat informasi tentang algoritma dan pemrograman. Kalau di KSE-nya masuk ke keterampilan sosial. Kalau yang ini sebenarnya tidak dimasukkan, nggak usah dimasukkan. Cuman itu maksud ke KSE-nya adalah keterampilan sosial. Kalau diferensiasinya berarti ke konten, karena melihat, membaca juga konten berarti ya melihat itu buku. Kalau ini berarti mengenal melalui video dan lain sebagainya. Terus yang diferensiasi proses itu biasanya berdiskusi merumuskan masalah. Jadi proses yang diskusi itu masuk ke dalam diferensiasi. Kalau dalam keterampilan KSE-nya keterampilan berelasi. Jadi pembelajar sekarang yaitu harus pembelajaran yang berbeda murid, yaitu kalau di pendidikan guru. Terus selanjutnya produk. Jadi produk itu berarti dari hasil kerja kelompok yang bisa dipresentasikan. Bisa slide, macam-macam produk. Catatan tugas boleh, portofolio gambar juga boleh. Kalau yang bagus bisa slide presentasi. Yang penting hasil dari murid itu termasuk dari produk. Jadi belajar itu harus menghasilkan produk. Ya, untuk kegiatan penutup berarti itu juga dibikin baku. Nah, di kegiatan penutup juga ada KSE-nya. Apa bagian yang menarik dari pembelajaran hari ini? Jadi semua materi ketika ada, apakah bagian yang menarik dari pembelajaran hari ini itu semuanya sama. Jadi tidak berlaku untuk satu materi, untuk semua
materi yang disampaikan itu menarik apa tidak untuk ini. Ya, itu kan baku. Jadi tidak buat lagi, cukup di copy paste. Berdasarkan apa yang kalian telah pelajari, itu juga baku. Strategi apa? Terus sama asesmennya juga baku. Asesmen juga baku, berarti ada formatif sama sumatif. Ya, cuman bentuk penilaiannya juga baku. Ya, ini lebih jelasnya berarti contoh. Kita merubahnya berarti di kegiatan inti, berarti pembelajaran ke-1 atau pertemuan ke-1. Ini lebih cepatnya. Kita mau bikin pertemuan yang lain, ya, dengan materi yang lain. Ke struktur data tadi karena itu ada di untuk pertemuan 2-nya. Nah, kita akan cukup kopikan. Berarti di sebelum asesmen kita masuk pertemuan 2. Pertemuan 2. Pertemuan 2. Ya, berarti kita ngopi dari sini kegiatan pembelajaran pada pertemuan 2. Karena RPP ini didesain kata-katanya baku, berlaku untuk semua. Yang bisa digantikan berarti materinya saja. Pertemuan 1, pertemuan 2.